Halo, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Lama sekali rasanya kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat, penonton setia Jumpa PPG. Wah, ini Bapak guru SD sudah bergabung. Ibu Mia Yolanda. Bapak Ibu bisa mungkin ditulis ya di kolom komentar dari mana aja ini yang sudah bergabung. Oke, ini sudah banyak sekali yang join. Ada 1000 ya yang join di live kita malam hari ini. Jayapura hadir, ada juga dari Aceh, ada dari Bulukumba. Ada dari Riau, Siti Karoma, Sidoarjo, Pak Cacan juga sudah join. Samarinda hadir, Sulawesi Selatan hadir, Banten. Baik Bapak Ibu, semangat ya semuanya karena setelah long weekend kemudian kembali mengajar bagi yang sudah mengajar. Baik Bapak Ibu, tentu malam ini kita tidak sendirian. Kita akan bersama dengan dua narasumber hebat kita, yaitu ada Pak Hermanto dan juga ada Pak Danang Wahyu. Pak Danang Wahyu ini adalah tim dari SIM PKB dan Pak Hermanto adalah penanggung jawab seleksi. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Hermanto terkait kebijakan berbagai hal ya, terutama terkait preferensi pengabdian ini. Seperti apa sih yang melatar belakangi pengisian preferensi pengabdian ini, kemudian tujuannya untuk apa, siapa saja yang berhak mengisi atau diberi kesempatan mengisi preferensi pengabdian ini, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh peserta sebelum mengisi preferensi dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian setelah itu 30 menit terakhir kita akan ngobrol juga dengan Pak Danang Wahyu. Preferensinya seperti apa? Karena masih banyak sekali yang bertanya di bagian mana sih Kak untuk pencet atau menu preferensinya gitu. Fiturnya itu seperti apa? Harus diisi bagaimana gitu. Dan tipsnya bagaimana agar tidak salah input. Lalu kalau sudah di-input apakah bisa diubah lagi atau tidak? Nah, nanti akan kita ngobrol-ngobrol sama Pak Danang Wahyu ya terkait teknisnya gitu. Kami sudah undang Pak Hermanto untuk join ya. Kita tunggu Pak Hermanto untuk join dulu. Sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ya, tapi nggak apa-apa sahabat PPG, karena ini memang sudah ditunggu-tunggu sekali oleh ribuan lulusan PPG calon guru ya untuk membahas terkait preferensi pengabdian ini. Sebenarnya ini apa sih gitu? Mungkin teman-teman udah pada penasaran ya. Tenang, nanti pertanyaan-pertanyaan sahabat PPG akan terjawab oleh Pak Hermanto. Sebentar kita undang lagi ya. Karena kemarin juga ada yang tanya, bisa nggak ya Kak, kalau seandainya sudah disimpan, kemudian dipilih kembali, terus apakah saya harus pilih sekarang atau boleh nanti-nanti, kayak gitu. Nah, nanti penasaran-penasarannya teman-teman itu akan terjawab. Ini ada Bu Siva nih tadi katanya, penasaran bingit, Gen Z sekali ya ini. Senang sekali nih kalau pembahasannya dengan teman-teman PPG calon guru nih.
Ada banyak sekali pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya bisa ditulis di question box yang ada gambar tanda tanya di pojok kanan bawah di layar Bapak Ibu masing-masing yang ada di rumah. Silahkan ditulis di situ ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena kalau di kolom komentar nanti kami tidak bisa melihat karena sudah tertumpuk dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Coba kita undang kembali ya Pak Hermanto. Nah, ini dia. Apakah suara saya terdengar, Pak Her? Selamat malam, Mbak. Terdengar jelas, maaf. Baru bisa. Bagaimana kabarnya, Pak Hermanto? Halo. Halo. Sepertinya jaringan ya agak menghambat ini. Saya coba pakai jabat. Pak Her, apakah suara saya terdengar jelas? Halo, suaranya terdengar nggak, Mbak? Suara Pak Her di saya terdengar jelas. Oke. Oke. Oke, ini pakai jabi saja. Gimana kabarnya Pak Her? Halo, Pak Her. Ya. Sepertinya sinyalnya sedikit buruk ya Pak Her ya? Sepertinya tidak. Pak Her, tes. Ya, halo. Tes. Oke. Oke. Pak Her, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Bagaimana, Mbak Cynthia? Alhamdulillah. Udah siap Pak Her kalau kita langsung tanya jawab karena banyak sekali pertanyaan dari sahabat terkait preferensi pengabdian ini. Silakan sekalian saya nyapa. Halo, sahabat TPG. Selamat malam. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya sehat ya Bapak Ibu guru hebat dan calon guru hebat di seluruh. Oke, guru. Karena pertanyaan yang masuk ya baik di kolom question box maupun sebelumnya di kolom komentar. Jadi kita akan mulai tanya jawab dengan Pak Hermanto karena keterbatasan waktu. Semoga nanti teman-teman bisa menyimak ya hasil dari diskusi kita pada malam hari ini. Oke, jadi Pak Her, karena banyak sekali pertanyaan, baik itu melalui email, melalui helpdesk, maupun kolom-kolom komentar di IGPPG. Jadi kemudian kami dari tim publikasi menginisiasi diskusi atau tanya jawab terkait pengisian preferensi pengabdian bagi lulusan PPG calon guru. Karena mereka penasaran banget nih Pak Her, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi
pengisian preferensi pengabdian bagi lulusan PPG calon guru ini. Mungkin dari Pak Her selaku penanggung jawab seleksi ini bisa menjelaskan ya kepada para sahabat PPG latar belakangnya itu seperti apa sih? Baik, halo. Saya tes lagi, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak Her, cukup jelas. Ya. Baik, sekali lagi selamat malam teman-teman sahabat PPG. Jadi, kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dengan Mbak Cynthia di live IG ini. Seperti yang tadi diutarakan oleh Mbak Cynthia, mungkin kita kembali ke belakang sejenak bahwa sejak penyelenggaraan PPG dari tahun 2022, kemudian yang terakhir dan sekarang masih dalam proses perkuliahan itu adalah PPG tahun 2026 ini. Artinya yang sudah lulus adalah angkatan 2022 sampai angkatan 2024 gelombang 2. Dari ketiga angkatan atau angkatan 2022, 2023, dan 2024 itu yang sudah dalam proses pendaftaran PPG itu melakukan pemilihan preferensi lokasi mengajar itu adalah PPG 2024 gelombang 2. Jadi untuk PPG 2022 atau angkatan 2023 dan angkatan 2024 gelombang 1 itu dalam proses pendaftaran memang tidak atau belum diminta preferensi lokasi mengajar. Nah, dalam pertimbangan kami bahwa preferensi lokasi mengajar ini menjadi data yang penting untuk kami di Direktorat PPG, karena dengan data preferensi mengajar itu kita akan bisa memetakan lokasi-lokasi mengajar di mana saja yang memang itu menjadi preferensi dari seluruh peserta PPG, dan dari data preferensi ini itu akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan, terutama terkait misalnya dengan pembukaan PPG kembali misalnya untuk diproyeksikan ke sana bisa jadi sebagai salah satu bahan, ataupun juga itu jadi masukan terkait jika suatu saat mungkin akan ada formasi dan sebagainya. Tapi yang jelas dengan preferensi lokasi mengajar ini salah satu yang bisa kita ambil manfaat adalah bahwa kita punya peta tentang ataupun data tentang preferensi mengajar dari seluruh lulusan PPG, dan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk penyelenggaraan PPG ke depan. Paling itu yang bisa kami jawab secara umum, Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermanto. Berarti latar belakangnya adalah karena saat pembukaan pendaftaran tahun 2024 itu sudah ada data preferensi mengajar gitu ya Pak ya untuk peserta PPG calon guru. Nah, untuk tahun 2022 dan 2023 belum ada, sehingga perlu kita himpun data preferensi atau keberminatan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman di sini perlu digarisbawahi ya bahwa yang kami maksud dan juga yang tertera di aplikasi itu adalah preference atau keberminatan, sehingga tidak secara otomatis gitu, bukan yang penempatan mengajar tapi preference gitu. Nah, kemudian tadi Ya juga betul Mbak Cynthia, mungkin saya perlu menanggapi juga apa yang disampaikan Mbak Cynthia itu betul sekali. Jadi Pak Her. ini adalah preferensi lokasi mengajar. Jadi ini tidak ada terkait langsung dengan penempatan seperti yang
Mbak Cynthia sampaikan dan ini perlu digarisbawahi memang. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermanto. Namun teman-teman tidak perlu khawatir juga karena ini juga akan menjadi data yang menjadi ini juga menjadi data yang sangat dibutuhkan gitu ya dalam pengambilan berbagai kebijakan, termasuk dalam pembukaan PPG calon guru ke depan ya Pak Her ya. Ya, salah satunya bisa jadi untuk bahan masukan terkait dengan rencana pembukaan PPG ke depan. Oke, kemudian siapa sih Pak Her yang diberikan kesempatan untuk mengisi preferensi ini? Karena ada beberapa teman-teman lulusan PPG calon guru itu yang bertanya, kenapa saya tidak diberi kesempatan gitu? Kenapa saya tidak bisa mengisi? Di saya tidak muncul menu preferensinya. Nah, seperti itu. Baik Pak, jadi sahabat PPG, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa angkatan G2, angkatan 2024 gelombang 2 adalah mereka yang dalam proses keikutsertaan PPG sudah mengisi preferensi. Namun di kesempatan kali ini kita juga berikan kesempatan juga kepada mereka untuk mengisi kembali gitu, seperti itu. Jadi targetnya adalah tadi kembali lagi adalah angkatan 2022 gelombang 12, angkatan 2023 gelombang 12, dan juga angkatan 2024 gelombang 12 yang saat ini terutama adalah mereka yang belum terserap ya, belum, terutama kita ingin mencari juga keterserapan dari lulusan PPG ini sebagai ASN atau P3K misalnya seperti itu. Jadi data yang ataupun mereka yang bisa mengisi preferensi adalah memang mereka yang menurut data kami adalah para lulusan yang belum terserap menjadi ASN ataupun P3K seperti itu. Itu yang dasar utamanya. Jadi itu yang mungkin bisa dicatat Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Her. Berarti yang bisa mengisi adalah seluruh lulusan PPG calon guru dari tahun 2022, 2023 hingga 2024 ya Pak ya. Yang memang dia belum terserap sebagai ASN, baik itu paruh waktu ataupun penuh waktu. Gitu. Dan juga teman-teman, meskipun teman-teman itu ada yang sudah ada yang tidak mengambil ya, sudah keterima ASN tapi tidak mengambil ASN-nya, baik itu yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Nah, teman-teman mohon bersabar dulu seperti itu. Karena memang untuk saat ini preferensi ini hanya untuk yang belum terserap sebagai ASN saja. Nah, kemarin ada pertanyaan Pak Her yang sudah masuk Dapodik tapi tidak sebagai ASN itu bisa nggak sih Pak untuk mengisi preferensi ini? Yang sudah masuk Dapodik tapi dia belum ASN, Iya. harusnya masih bisa, dan itu biasanya ada data yang masuk ke kami akan perbarui untuk data-data yang seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk misalnya yang Dapodik tapi tanda petik honorer gitu ya. Oke, iya, baik, betul Pak. Berarti yang honorer di sekolah negeri maupun yang di sekolah negeri, kalau dia tidak sebagai ASN, berarti dia masih diberikan kesempatan untuk memilih preferensi ini. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau seandainya masih belum bisa, coba teman-teman yang kemarin di hari pertama mungkin belum bisa, dicoba kembali untuk masuk ke SIM PKB-nya dan mengecek ulang ya untuk fitur pemilihan preferensi ini. Gitu. Karena teman-teman seharusnya bisa untuk memilih preferensinya. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih Pak Her yang perlu diperhatikan peserta dalam pengisian preferensi ini? Baik, jadi di dalam aplikasi atau sistem SIM PKB yang dikembangkan itu kan memang ada instansi dengan ada instansi yang akan muncul jika
memang di dalam instansi itu terdapat kuota potensi kebutuhan gitu ya. Jadi tentunya kaitan dengan preferensi keberminatan lokasi memang seharusnya memang terserah kepada para pemilih sendiri mau mengisi di mana. Tapi tentu saja memilih di lokasi misalnya di provinsi ataupun di instansi yang memang di situ ada kuota. Jadi kalau misalnya tidak ada kuota, tentu di aplikasi SIM PKB tidak akan muncul wilayah itu. Misalnya provinsi, misalnya aja nih, misal bahasa Inggris, kemudian dia lulusan bahasa Inggris ingin mencari preferensi di kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Bisa jadi untuk bahasa Inggris itu Bali tidak muncul karena mungkin tidak ada satupun wilayah atau instansi kabupaten kota di sana yang memang punya kuota atau kebutuhan atau potensi kebutuhan bahasa Inggris. Jadi di dalam aplikasi SIM pakai B-nya tidak akan muncul tuh. Tidak akan ada pilihan Provinsi Bali karena memang tidak ada instansi atau tidak ada kabupaten kota yang memiliki kuota. Itu contoh seperti itu. Jadi kalau memilih tentu akan memilih di instansi-instansi mana yang memang ada kuota. Dan dari situ akan terlihat juga kuota sebesar apa yang ada, angka-angka kuotanya itu berapa. Dan kemudian yang sudah memilih di instansi itu berapa. Misalnya kuotanya 5, terus nanti kelihatan dalam pilihan itu yang sudah memilih 10. Maka logikanya akan ada 5 pemilih yang jika suatu saat nanti ada kemungkinan dibuka formasi di wilayah tersebut, maka dia harus menunggu masa-masa berikutnya sampai ada pembukaan kuota di situ. Jadi bisa dikatakan kuota ini sebenarnya acuan, meskipun itu tidak angka tepat, tentang potensi kebutuhan di satu wilayah gitu. Jadi nanti adik-adik atau sahabat-sahabat TPK tentu akan punya beberapa pilihan yang nanti akan dilihat sebelum memilih gitu ya, ada di mana saja dan akan memilih mana. Nah itu yang harus diperhatikan, kuotanya seberapa banyak dan yang memilih berapa banyak. Nah itu yang nanti akan menentukan di kemudian hari itu seperti apa. Mungkin itu yang perlu diperhatikan kali. Oke, baik. Menarik sekali Pak Her penjelasannya. Tadi contohnya bahasa Inggris di Bali gitu ya Pak ya. Jika memang tidak ada kebutuhan, maka kemungkinan tidak akan ada pemilihan preferensi di daerah tersebut gitu ya Pak ya. Nah Ini contoh ya, contoh. Ya, menanggapi hal itu, ini ada pertanyaan Pak. Kuota di dalam preferensi ini atau yang muncul di SIM PKB-nya masing-masing lulusan, ini itu berdasarkan apa, Pak? Apakah kuota kebutuhan guru di lokasi tersebut atau mungkin kuota kebutuhan guru di tahun berapa atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hermanto. Salah satu yang menjadi dasar penghitungan kuota tentu adalah angka pensiun, Mbak. Jadi data pensiun per tahun, misalnya untuk yang sekarang misalnya kita melihat angka tahun pensiun 2026 per bidang studi, per instansi. Nah itu yang menjadi penghitungan kuota itu muncul, itu salah satu yang jadi dasar adalah angka pensiun. Jadi misal saja di satu wilayah pensiunnya, angka pensiunnya itu misalnya 10, bisa jadi nanti 10 itu misalnya tahun 2027, karena sekarang ini 2026. Kalau kita membuka preferensi sekarang pasti kaitannya dengan pensiun tahun 2027. Jadi seperti itu. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Her. Berarti ini adalah perhitungan salah satunya dari angka pensiun ya Pak ya? Angka pensiun. Betul, betul.
Jadi teman-teman, selain itu sedikit saya informasikan juga bahwa kalau teman-teman mengisi preferensi di wilayah tertentu, seumpama di Mojokerto mungkin ya, Mojokerto sebagai guru PGSD, dan kemungkinan kebutuhannya 5, tapi ternyata teman-teman melihat pemilihnya sudah 20, maka kemungkinan besar teman-teman harus menunggu yang cukup lama untuk mendapatkan kesempatan menjadi guru SD di Mojokerto. Seperti itu mungkin ya Pak ya, untuk Ya, betul. Kemungkinannya akan seperti itu. ya. Nah, jadi teman-teman di sini harus berhitung. Jadi tidak hanya asal memilih saja, tetapi dilihat juga di tempat teman-teman di mana teman-teman memilih itu, apakah pemilihnya sudah melebihi kuota kebutuhan atau justru tidak ada peminatnya, begitu. Nah, jadi teman-teman juga harus melihat konsekuensi dari setiap pilihan yang teman-teman lakukan atau teman-teman pilih gitu. Ya, betul, Mbak. Oke. Hitungannya gimana Mbak? Yang nentuin nanti kan formasinya Pemda. Iya betul teman-teman. Nah, tapi teman-teman itu bisa memilih atau melihat potensi yang memilih di daerah itu ada berapa gitu. Ya, meskipun nanti kuotanya seandainya dari Pemda ada 10 atau ada 15 atau ada 20. Kalau yang memilih ada 500, nah teman-teman sudah bisa membayangkan sendiri seperti apa persaingan di daerah tersebut. Begitu. Gitu ya Pak Her ya. Ya, betul, Mbak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga Pak Her. Apakah mengisi preferensi ini akan membuat peserta secara otomatis mendapatkan penempatan di wilayah tersebut atau tidak? Baik, sepertinya pertanyaan ini tidak banyak yang menanyakan hal seperti ini. Sahabat PPG perlu dibedakan antara proses pemilihan preferensi lokasi mengajar dengan formasi gitu ya, formasi ASN. Ini adalah dua hal yang berbeda, dua proses yang berbeda. Jadi ini terkait dengan apa yang tersampaikan sebelumnya bahwa untuk formasi itu memang yang menentukan yang punya kesanggupan membuka formasi berapa itu memang pemerintah daerah. Jadi pemilihan preferensi ini tidak otomatis terkait dengan nanti penempatan. Namun ini bisa menjadi gambaran jika preferensi ini angkanya seperti apa, kuotanya seperti apa, yang memilih seberapa rasionya, dan nanti jika daerah itu atau instansi tersebut akan membuka formasi, tentu tidak jauh dengan kuota yang sudah tertera di sini, gitu ya. Jadi antara pemilihan preferensi keberminatan lokasi mengajar dengan penempatan itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Itu yang bisa kita sampaikan di sini, Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Pak Her. Ini cukup clear ya teman-teman ya bahwa preferensi lokasi mengajar atau keberminatan lokasi pengabdian ini itu berbeda dengan penempatan secara langsung di wilayah tersebut gitu. Jadi tidak otomatis ketika teman-teman memilih di Mojokerto, teman-teman akan otomatis ditempatkan di Mojokerto, itu tidak seperti itu. Jadi teman-teman ini bisa dibedakan dan mungkin bisa dipahami oleh teman-teman lulusan PPG dari tahun 2022 hingga 2024 ya, bahwa ketika teman-teman memilih preferensi ini juga tidak sia-sia. Nah, karena teman-teman akan bisa melihat seberapa padat sih peminat di lokasi tersebut.
begitu. Nah, sehingga teman-teman bisa berhitung, oh kalau kemungkinannya cukup kecil saya mendaftar di lokasi A, maka oh ternyata ada lokasi B yang peminatnya itu lebih sedikit begitu. Nah, jadi nanti ketika mungkin pembukaan formasi atau pembukaan seleksi, nah saya akan mengambil di sana gitu, di lokasi B tadi yang kemungkinannya saya jauh lebih besar ketika akan mengajar di sana. Nah, teman-teman juga mungkin jadi bahan pertimbangan buat teman-teman lulusan PPG ya, bahwa datanglah di tempat di mana kamu dibutuhkan gitu. Nah, ini karena banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari teman-teman lulusan PPG yang sudah menjadi ASN dengan keberaniannya untuk merantau gitu ya. Yang awalnya dari Jogja mengajar di Kalimantan, dari Tangerang mengajar di Papua dan lain sebagainya. Jadi pengisian preferensi ini sangat penting. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa berhitung kemungkinan-kemungkinan mengajar di satu wilayah tadi, gitu. Dan juga untuk bahan pertimbangan kebijakan ke depan, baik itu pembukaan PPG Prajab dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian mungkin Pak Her ada penegasan terkait beberapa hal atau informasi-informasi yang harus diketahui oleh lulusan PPG. Baik, kembali lagi bahwa preferensi ini dibuka untuk angkatan 2002, 2023, 2024, gelombang 1 dan 2. Kemudian data ini akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan, salah satunya terkait dengan pembukaan PPG ke depan, dan data-data ini juga mungkin kami perlu menegaskan juga apa yang disampaikan Mbak Cynthia, ini juga penting sekali kaitannya dengan jika suatu saat nanti akan ada formasi atau pembukaan formasi PNS, begitu, seperti itu. Ini akan menjadi data yang sangat penting, baik bagi kami maupun bagi sahabat-sahabat PPG. Mungkin itu yang bisa kami tegaskan, maka kami berharap jika memang adik-adik atau sahabat-sahabat PPG ini adalah menjadi sasaran atau target pengisian ini, tolong berpartisipasi untuk mengisi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermanto atas penjelasan-penjelasannya. Teman-teman, karena kita keterbatasan waktu, jadi setelah ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Mas Danang ya. Baik, terima kasih Pak Hermanto atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lulusan PPG. Semoga teman-teman bisa memahami ya, dan juga menjadi catatan, menjadi pertimbangan sebelum akhirnya memilih preferensi pengabdian atau preferensi lokasi mengajar ini. Pak Her ada... Baik, terima kasih. Sudah cukup, Mbak? Motivasi Pak, motivasi untuk lulusan. Biar tidak memilih hanya di home base saja mungkin. Oh iya. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Cynthia tadi tentang lulusan-lulusan yang berani mengambil lokasi di mana memang dia dibutuhkan. Gitu. Jadi lokasi pengabdian ini sebenarnya terbuka, tapi kita intinya mau berani atau tidak, dan percaya saja bahwa di tempat-tempat yang menurut kita itu jauh ataupun kita tidak tahu, di sana juga terbuka kesempatan yang bisa jadi itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi untuk sahabat-sahabat PPG semua. Terima kasih Mbak Cynthia. Siap, terima kasih banyak Pak Her penjelasannya. Selamat malam. Di live Instagram selanjutnya ya Pak Her. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita coba menunggu Mas Danang ya untuk join bersama kita. Karena kita akan tanya-tanya terkait teknis ya. Karena teman-teman banyak yang belum tahu dan belum mengisi nih. Sebentar, kita coba kontak Mas Danang ya.
Oke. Halo, Nana. Halo, selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam, Mas Danang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Mbak. Gimana Mbak Cynthia? Hari ini kita bahas PPG lagi. Udah lama ya? Iya, lama sekali ya kita tidak live seperti ini. Semoga di tahun 2026 ini kita semakin banyak memberikan penjelasan yang cukup teman-teman lulusan PPG, baik raja. Suaranya hilang ya Mbak? Sorry. Bisa diulang nggak Mbak? Halo, tes suaranya benar nggak, Mas Danang? Oke, udah aman. Oke, ya. Kita lama sekali ya Mas Danang ya ngobrol-ngobrol seperti ini. Semoga di tahun 2026 ini kita banyak nanti memberikan informasi-informasi yang cukup clear ya bagi teman-teman. Iya nih, mungkin di kesempatan ini ya udah lama kita malah yang nggak pernah ketemu sama teman-teman alumni nih yang mulai tahun 2022 dan seterusnya. Terakhir kayaknya kita yang bahas terkait pendaftaran ya yang baru-baru kemarin Oh, ya mungkin ya. betul, pendaftaran PPG calon guru. Oke, Mas Danang, ini tuh teman-teman banyak sekali menanyakan terkait tata cara pengisian preferensi di PKB. Dan juga yang masih bingung seperti apa, apakah bisa merubah lokasi preferensiannya. Soalnya tentu ada yang sudah lanjut lagi gitu kan. Lalu apakah bisa pilih dua preferensi? Ada banyak pertanyaan. Mas sudah siap menjawab pertanyaan? Oke, kita jawab satu-satu ya Mbak Sin ya. Ya. Siap. Oke, saya coba bacakan satu-satu pertanyaan ya Mas Danang ya. Nah, mungkin Mas Danang bisa menjelaskan bagaimana sih alur atau langkah pengisian preferensi lokasi pengabdian ini. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan Pak Hermanto sebenarnya di sesi sebelumnya bahwa sebenarnya tidak benar-benar semua dibuka untuk mengupdate preferensi. Tadi untuk yang sudah jadi ASN itu tidak dibuka ya. Nah, tandanya apa ketika teman-teman harus mengisikan preferensi? Jadi ketika teman-teman login ke SIM PKB-nya, nanti teman-teman akan dapat pop-up informasi untuk mengisikan preferensi. Dan juga nanti akan ada semacam card baru, namanya preferensi mengajar. Jadi kalau teman-teman dapat pop-up dan card itu, maka teman-teman adalah kandidat yang disasar untuk mengisikan preferensi mengajar. Nah, gimana cara ngisinya? Teman-teman buka aja card preferensi mengajarnya. Kemudian di situ ada tombol edit, ada tombol icon pensil gitu ya. Silakan dibuka. Kemudian teman-teman pilih provinsi yang akan dipilih di preferensinya. Nah, nanti di bawah situ akan ada muncul berbagai instansi di lingkup provinsi tersebut ya. Bisa jadi Dinas Pendidikan Provinsi ataupun kota kabupaten. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, itu nanti di setiap daerah tidak semua dinas ataupun provinsi itu memiliki kuota berdasarkan bidang studi teman-teman. Jadi kalau nanti ada dipilih muncul tidak ada pilihan, berarti di daerah tersebut tidak ada formasi untuk bidang studi teman-teman. Nah, kalau sudah dipilih, nanti silakan klik lanjut, ada informasinya berapa yang sudah memilih di instansi yang teman-teman pilih tadi sebagai preferensi. Nah, itu sebagai pertimbangan nanti teman-teman apakah akan tetap mengambil nih preferensi pengabdian atau preferensi mengajar di lokasi ini, atau kayaknya saya harus pindah aja deh ke lokasi lain untuk mempertinggi ya peluangnya keberminatannya dibanding kandidat-kandidat yang lain. Itu sih, mungkin nanti tinggal disimpan aja. Nah, mungkin tadi menyambung ada pertanyaan juga dari Mbak Cynthia. Nah, kalau sudah memilih nih, saya bisa edit nggak atau cuma sekali aja? Nah, teman-teman bisa edit selama masa preferensinya dibuka. Jadi kalau nggak salah di awal ini 1 bulan kalau nggak salah. Saya kurang ingat tanggalnya, nanti mungkin dicek di portalnya PPG, mungkin Mbak Cynthia di sana ada ya. Nanti dicek aja jadwalnya, selama jadwal itu terbuka, teman-teman masih bisa mengubah terus
Dan di dalam card itu ada informasinya berapa nih yang sudah milih di lokasi itu setiap hari real time. Jadi ketika ada yang memilih akan bertambah. Jadi teman-teman bisa mantau sambil menentukan strategi. Oh, kok ternyata makin banyak yang milih ya. Apakah saya akan pindah aja atau akan saya tetap di lokasi tersebut? Mungkin itu sih Mbak Cynthia langkah-langkahnya teman-teman buat melengkapi. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Danang. Nah ini teman-teman nih udah banyak yang komen, teknis pengisiannya mah udah tahu, kata. Ada yang komen siapa? Mbak Rifka Hanifah. Iya, baik teman-teman. Memang sudah banyak juga yang mengisi, tapi ada banyak sekali juga yang masih bertanya bagaimana cara pengisiannya. Sehingga kami mengakomodir untuk teman-teman yang belum bisa, belum tahu ya alur atau langkah pengisiannya begitu. Jadi teman-teman sabar dulu. Nanti pertanyaan teman-teman tuh pasti akan terjawab satu persatu. Tuh. Terus yang tanya juga dari tadi ditunggu tujuannya apa. Nah, ini tujuannya apa? Tadi baru join atau sudah join dari awal? Karena sudah join dari awal, kami sudah menjawab pertanyaan itu. Tadi dijawab oleh Pak Hermanto. Teman-teman baru join, kita sekarang sudah sesi 2. Topik tata tahu tata teknis. Nggak perlu pancing. Rekamannya akan kami dan yang baru join pulang awal gitu. Mbak Cynthia ada komen tuh Mbak, suaranya putus-putus. Oh iya, Suaranya Mbak Cynthia. Iya nih. coba tes suaranya sudah jelas atau gimana Oke, Mas? oke, sudah aman Mbak. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan nih Mas Danang. SIM PKB apa yang digunakan? Apakah ketika sudah menjadi mahasiswa, apakah ketika sudah menjadi guru atau saat SIM PKB masih menjadi mahasiswa? Oke, yang digunakan tetap yang apa namanya akun untuk kuliah dulu ya teman-teman ya. Yang digunakan mendaftar saat jadi mahasiswa, jadi gunakan akun yang itu. Kemudian nanti teman-teman pasti akan menemukan ketika membuka halaman personal, biasanya ini kejadian ke yang sudah jadi guru. Ketika teman-teman buka akun halaman personal itu ada muncul akun ini diarsipkan gitu ya. Jadi nggak usah panik kalau di akun mahasiswanya muncul seperti itu memang mekanisme untuk mengarsipkan portofolio teman-teman ya biar nggak hilang. Jadi disatukan dengan akun teman-teman yang baru, karena akun yang baru sudah terkoneksi Dapodik itu otomatis nanti terkoneksi dengan akun saat jadi mahasiswa sehingga portofolionya bisa jadi satu. Jadi kalau nemu apa informasi akun Anda diarsipkan di akun mahasiswanya diabaikan saja nggak apa-apa, silakan lanjut mengisikan preferensinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dan. Ini cukup jelas ya, teman-teman. Jadi, pakai akun SIM PKB saat masih jadi mahasiswa PPG. Bukan menggunakan akun SIM PKB ketika sudah jadi guru. Nah, ini ada pertanyaan. Apa ini? Saya sudah masuk Dapodik swasta. Akun SIM PKB saya tidak bisa terbuka. Kenapa ya? Kalau ini solusinya gimana ya, Mas? Kalau yang SIM PKB-nya tidak bisa dibuka? Oke, akun SIM PKB tidak bisa terbuka ini perlu didetilkan dulu ya, tidak bisa ini seperti apa. Apakah akunnya nonaktif? Apakah akunnya lupa password gitu ya, ataukah teman-teman emailnya bahkan juga lupa. Nah, dilihat dulu kalau lupa password, silakan di situ ada fitur lupa kata sandi ya teman-teman. Silakan dimanfaatkan saja. Nanti tautan untuk apa namanya reset kata sandinya akan dikirim ke email teman-teman. Nah, kalau kasusnya ini lupa email, nah nanti ini kasustik mungkin bisa lewat jalur helpdesk dulu ya Mbak Cynthia ya, nanti kita selesaikan per kasus saja kalau lupa emailnya. Itu sih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Danang. Berarti kalau lupa password bisa ubah kata sandi, ada tombolnya ya Mas ya, lupa kata sandi gitu ya. Ada di halaman loginnya itu ada pilihan lupa kata sandi, jadi dipilih aja nanti isikan emailnya
dan juga nanti akan dikirim tautan untuk reset kata sandinya. Oke, terima kasih Mas Danang. Lalu kalau lupa email, teman-teman bisa laporan di PPG Kemen. Nah, Mas Danang tadi sempat disinggung kalau akun SIM PKB-nya sudah tidak aktif. Itu solusinya bagaimana, Mas? Akun SIM PKB tidak aktif itu kalau di Prajab sebenarnya atau Cagur ya, itu tidak kita lakukan. Jadi sebenarnya itu kemungkinannya kecil sekali dan memang tidak dilakukan penonaktifan akun untuk yang Cagur sih Mbak. Jadi mungkin kalau itu kasusnya di Guter gitu ya, yang akunnya sudah tidak digunakan lama, tidak pernah terkoneksi Dapodik, itu ada kalanya dia dinonaktifkan. Tapi untuk yang Cagur tidak dilakukan sih. Kemungkinan ya tidak bisa aksesnya karena kehilangan akses di password atau di email sih mungkin kalau analisanya. Atau mungkin kalau teman-teman ada mengalami kendala tidak bisa yang dikatakan terkunci tadi, dilaporkan aja mungkin ya Mbak Sinta ya ke helpdesk beserta informasi email akunnya. Emailnya saja ya teman-teman, jangan passwordnya. Jadi ada beberapa yang laporan itu ngasih email dan password. Jadi kalau laporan jangan pernah memberikan password ke helpdesk ataupun ke orang lain yang dilapori ya. Cukup emailnya saja sama screenshotnya gitu aja. Nanti kita cek kendalanya kenapa. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang, solusi-solusi yang disampaikan. Kemudian, berapa sih Mas batas merubah lokasi preferensi pengabdian ini? Apakah hanya 2 kali mungkin atau tidak terbatas, asalkan maksimal tanggal 30 ya kan pengisian sampai tanggal 30. Nggak ada batasnya sih Mbak Cynthia, jadi bebas-bebas aja teman-teman. Mau diubah terus setiap hari juga bisa selama masa pengisiannya masih berlangsung ya. Jadi teman-teman masih bisa mengubah sembari melihat juga apa pemilih di masing-masing lokasi, jadi bisa menentukan strateginya masing-masing. Jadi bebas-bebas aja selama periodenya masih terbuka. Oke, siap. Terima kasih Mas Danang. Jadi teman-teman sambil dilihat-lihat, oh di tempat saya memilih ternyata pemilihnya semakin bertambah setiap hari sehingga kayaknya ini kecil nih kemungkinan saya ini gitu. Jadi mendingan saya pilih aja nih, mungkin Papua atau mungkin di Kalimantan Selatan atau mungkin di Kaltara gitu ya. Mungkin peminatnya sedikit. Nah, tadi ada pertanyaan ya, karena mungkin jawab dulu yang kenapa di provinsi ada kuota preferensi IPA, sedangkan di kabupaten saya tidak ada. Nah, teman-teman itu tuh tergantung dari ya, Pak Her. Ya. Jumlah guru pensi, ya, jumlah guru yang kebutuhan kuota guru di daerah tersebut, instansi tersebut. Jadi belum tentu di daerah ada kebutuhan apa. Bisa jadi adanya di provinsi atau di kota sebelah mungkin harus betul-betul melihat. Oh ya, suaranya putus-putus lagi ya Mas. Sorry. Udah jelas belum? Masih agak putus-putus dikit ya Mbak. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku coba berpindah. Cek, sudah? Oke, aman Mbak saya. Oke, bismillah ya. Nah, jadi teman-teman, jangan dikira bahwa di lokasi teman-teman atau di home base-nya, seandainya saya orang Sidoarjo, maka kemungkinan akan ada kebutuhan guru IPA di Sidoarjo. Belum tentu juga, karena lihat kebutuhan gurunya. Jadi preferensi itu dari situ. Gitu. Oke, kemudian Mungkin ini ya Mbak Cynthia ya, apa namanya? Mungkin teman-teman bakal karena ada kuota mungkin akan ada pertanyaan ya. Itu kalau misalkan kuotanya sudah penuh, apa bisa tetap dipilih atau enggak gitu mungkin ya. oh iya. Jadi sebenarnya kuota itu tidak dibatasi teman-teman. Misalkan kuotanya 2,
yang daftar ada 10 gitu masih bisa. Jadi yang memilih 10 tetap bisa, tapi itu jadi gambaran buat teman-teman bahwa oh ini udah over capacity loh di daerah sini. Jadi tetap bisa dipilih, kalau teman mau milih tetap bisa, tapi itu sebagai gambaran bahwa di situ sudah over pemilihnya. Itu mungkin ya tambahannya ya. Oke, terima kasih Mas Danang. Ini nih tadi ya Allah, Mas Rahma Syarifah. Langsung saja, intinya preferensi itu buat apa? Oh Mbak ini ya harusnya Mbak Rahma Syarifah join live Instagramnya dari pukul berapa? Karena kalau Mbak Rahma Syarifah joinnya dari tadi, kami sudah bahas terkait tujuan pengisian preferensi. Tadi sudah dijawab oleh Pak Hermanto. Nanti jangan lupa ditonton ya dari awal sampai akhir. Nah, karena ini sudah sesi kedua. Oke. Sudah dijelaskan oleh Mas Danang bahwa satu daerah kuotanya atau kebutuhannya hanya ada 2, berminat di situ ada 500 atau mungkin ada 2000. Nah, teman-teman tuh masih bisa milih itu. Tapi teman-teman harus melihat gambarannya bahwa sudah sangat-sangat over capacity gitu. Wah, ini berapa lama saya harus mengantri atau berapa lama nih ternyata seberapa ketat nih saingannya untuk mengambil 2 ini ya. Jadi nanti dengan yang ada tempat yang teman-teman minati. Oh ya Mas, ini tadi ada yang bertanya, itu saya tidak muncul pop-up dan tidak ada notifikasi. Gimana? Oke, yang tidak muncul pop-up dan juga preferensi itu kemungkinan memang tidak termasuk ya di dalam sasaran, karena tadi sudah disampaikan Pak Hermanto bahwa yang diberikan kesempatan adalah yang bukan ASN. Kalau teman-teman sudah jadi ASN, maka otomatis tidak akan muncul suaranya. Gara-gara saya baca komen nih, nggak akan muncul pop up dan juga cardnya. Jadi teman-teman hanya untuk yang belum jadi ASN ya. Kalau mengutip dari yang disampaikan Pak Hermanto tadi. Jadi kemungkinan dicek dulu di situ. Kalau ternyata teman-teman bukan ASN, coba cek lagi deh nanti apakah teman-teman yang diusulkan dari swasta, kalau tidak salah Mbak Cynthia ya, ada yang dari swasta, apakah termasuk itu juga? Kalau memang tidak, mungkin dilaporkan saja agar dicek lebih lanjut. Tapi kemungkinan penyebabnya karena teman-teman sudah termasuk yang menjadi ASN. Oke, baik. Terima kasih. Berarti teman-teman yang tidak muncul di PKB-nya adalah orang-orang yang sudah jadi ASN. Kalau teman-teman merasa, tapi saya belum ngajar, nah, mungkin teman-teman kemarin sudah terdata mungkin lulus SN, P3K, tapi mengundurkan itu. Nah, jangan ya, ya berspekulasi bahwa meskipun saya belum ngajar, saya lihat dari teman-teman perlu Mbak Cynthia suaranya hilang ya Mbak? sebentar Mas. Kalau gini jelas nih. Kalau tadi pas agak mundur kayaknya. Oh, oke. Putus-putus ya. Udah jelas lagi belum ya Mas Danang? Udah. Oke. Baik, mana ya tadi ya, ada pertanyaan apa nih? KALV, Naftra, pop-up-nya belum. Pop-up-nya kenapa belum muncul di SIM PKB ya, padahal belum ASN, Mas. Nah, ini mungkin Bu Alfi ya, Alfi Naftra ini coba DM di IG PPG deh. Nick-nya ya, kami biar bisa cek. Karena seharusnya yang tidak bisa atau tidak muncul pop-up-nya adalah yang belum ASN. Atau mungkin Ibu dulu sudah pernah ikut seleksi ASN namun mengundurkan diri. Nah, itu terdata sebagai ASN.
bisa DM ke IG PPG ya. Oke, baik. Teman-teman, karena waktunya sudah pukul 20.56, sedikit waktunya habis, mungkin kita minta Mas Danang untuk memberikan closing statement ya. Nah, teman nggak usah khawatir karena live Instagram ini akan ditayangkan kembali di GP. Mungkin Mas Danang boleh closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Oke teman-teman, karena sudah dibuka kesempatan untuk mengisikan preferensi ya, silakan dimanfaatkan teman-teman, dipilihlah sesuai dengan yang benar-benar menjadi preferensi dari teman-teman ya. Percayalah ini mungkin tidak langsung berimpact penempatan, tapi pasti akan ada manfaatnya buat teman-teman. Pengisian preferensi ini, jadi jangan dilewatkan pengisiannya, lakukanlah sebelum jadwalnya berakhir. Jadi silakan dimaksimalkan. Kalau teman-teman ada kendala, silakan manfaatkan channel-channel untuk melaporkan yang ada. Bisa mungkin dari admin IT LPTK-nya, atau bisa ke Instagramnya PPG Community ya Mbak Cynthia ya, atau bahkan ada channelnya Helpdesk. Jadi silakan dimanfaatkan channel-channel yang ada untuk menyelesaikan isian teman-teman. Pastikan sudah melengkapi preferensinya. Percayalah ini pasti ada manfaatnya buat teman-teman. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Mbak Cynthia. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam diskusinya. Baik, terima kasih Mas Danang penjelasan-penjelasannya. Semoga teman-teman yang terkendala dalam pengisian ini bisa tercerahkan ya Mas. Nah, ini sedikit ada pertanyaan dari Baranoviani. Bentar ya Mas. Lalu Mbak Cynthia, lalu tindak lanjut dari kita memilih ini nanti datanya untuk apa? Saya nonton dari awal, tapi Pak Hermanto kurang memuaskan. Tolong dilanjut, dilanjut Mbak. Teman-teman, bahwa pengisian preferensi itu bertujuan dan untuk untuk penetapan kuota pembukaan PPG Raja selanjutnya. Selain itu juga teman-teman khawatir karena kita percaya ya bahwa ini akan ada manfaatnya buat teman-teman. Kenapa? Karena kuota yang tertera itu adalah salah satunya dari jumlah guru PPG atau kuota kebutuhan guru di daerah. Nah, sehingga manfaat buat teman-teman melihat teman-teman mengajar di satu wilayah tertentu, kemungkinannya seperti apa. Teman-teman belajar berhitung kemungkinan itu. Kalau teman-teman inginnya jawabannya memuaskan, nah ini susah juga teman-teman. Jadi teman-teman dipahami dulu, cerna dulu jawaban-jawabannya tadi. Kita mengambil keputusan juga untuk memilih lokasi mana ya yang menjadi keputusan mengajar. Kalau dia akan mengajar di lokasi A yang peminatnya mungkin 1:100, itu kan membuat saya kemungkinannya menjadi kecil gitu. Kalau saya memilih di lokasi B, nah, kuotanya 100, peminatnya cuma ada 5 mungkin. Nah, kemungkinan saya berarti kan besar di daerah tersebut. Nah, gitu. Jadi teman belajar berhitung dan juga menerima konsekuensi atas pilihan yang teman-teman ambil. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman tetap semangat. Lokasi yang menjadi benar-benar keberminatan teman-teman secara sadar, secara perhitungan yang mendalam gitu. Kalau ragu boleh yang lain lagi. Tidak lebih dari tanggal 3. Waktu sangat panjang. 1 Mei tiba-tiba bilang saya belum mengisi. Jangan sampai seperti ini. Jadi benar-benar maksimal tanggal 30. Awas aja nanti kalau tanggal 1 April ada yang komen. Kak, saya kemarin tanggal 30 ternyata membuat jaringan di tempat saya kampung. Selama 30 hari itu ya gitu.
diisi kalau bisa segera ya. Sampai isinya ke tanggal 30. Itu aja. Terima kasih Mas Dana atas waktunya. Maaf mengganggu malam-malam karena kita masuk. Semoga bisa bertemu lagi di program selanjutnya. Teman-teman, kan teman-temannya yang lain di LPT. Mungkin ada yang mau disampaikan. Udah Mbak, kayaknya teman-teman udah pada paham semua kayaknya ya. Jadi mungkin sudah cukup Kak Rasa. Oke, terima kasih Mas Danang. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat istirahat. Kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa dilihat kembali videonya. Baik, sekian dari saya, Cynthia Ira Claudia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Terima pamit. kasih Mas Danang, Terima Pak kasih Mbak Sih. dan teman-teman.